Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik masih akan kami hadirkan kepada Anda, termasuk juga perkembangan mengenai sidang ricuh DPD yang tadi terjadi sehingga mengakibatkan seorang anggota DPD yang terluka. Sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah yang digelar tadi sempat ricuh. Dan memang ada kemudian anggota DPD yang terluka. Lalu seperti apa kemudian kronologis, karena ketika gambar yang kami miliki kemudian diputar, ini nampak bahwa kericuhan itu terjadi ketika Ahmad Nawardi, anggota DPD RI, akan benar-benar mencoreng nama legislatif yang anggotanya merupakan perwakilan dari Anda, warga negara Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Kami di kabar hari ini, tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan kembali menemukan satu korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Dan hingga saat ini tim gabungan telah menemukan 3 orang dari 28 orang yang dinyatakan hilang. Untuk melaporkan perkembangan terkini pencarian korban serta kondisi para pengungsi, ada Ari Suktikno yang sudah membuat liputan yang saat ini tengah berada di rumah kepala desa yang merupakan salah satu tempat penampungan korban longsor di Ponorogo. Dan berikut adalah hasil liputannya. 20 orang lainnya terluka. Bom yang meledak dipastikan 1 buah dari dalam salah satu gerbong kereta. Sebuah bom juga ditemukan di stasiun lain di Saint Petersburg. Jakarta hari ini menggelar olah TKP kecelakaan maut minibus rombongan wisatawan yang menewaskan 4 penumpang di Gunung Kidul, Yogyakarta pada hari Minggu kemarin. Dan hasil sementara supir tidak hafal medan dan minibus kelebihan muatan. Kecelakaan beruntun dialami 4 kendaraan di Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan dipicu sopir minibus yang diduga lalai ketika ia mengemudi. Ini kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang ke-6 kali ini beragendakan mendengarkan keterangan dari 8 saksi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali membuat video rekaman pribadi ketika melakukan kunjungan dinas. Nah, bulan lalu Jokowi ini merekam makan siang bersama dengan Raja Arab Saudi di Istana Bogor. Kali ini Presiden itu memegang ponsel dan merekam sendiri perbincangannya dengan para pekerja di proyek Waduk Seigong, Batam, Kepulauan Riau. Orang seperti Presiden Joko Widodo sudah mampu membuat laporannya sendiri seperti yang tadi videonya baru Anda saksikan. Tapi 2 jempol untuk Pak Presiden yang kemudian merakyat menyapa seluruh pekerja waduk. Makin oke ya kalau pegang kamera. Tapi kalau saya ditanya, saya ngomongnya dari mana ya? Tapi kita tinggalkan saja liputan mengenai video yang dibuat oleh Pak Presiden. Sejumlah informasi masih akan kami sampaikan kepada Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah di kabar hari ini. Jawa Tengah menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap siswa SMA Taruna Nusantara Kresna Wahyu Rahmat. Rekonstruksi dilakukan di sebuah toko dan di asrama pelajar sekolah itu. Sampaikan visi, misi, serta menjawab pertanyaan dari para anggota DPR. Kepala SMA Taruna Nusantara Usdianto membenarkan pelaku sudah merencanakan dengan baik aksi pembunuhan yang ia lakukan. Sementara pihak sekolah selama ini sudah membuat sistem pembinaan taruna dengan baik dan berlapis. Berikut adalah keterangan dari Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara dalam program Kabar Siang. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat hari ini berkampanye di pasar tradisional Kemiri, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan bertemu dengan pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Sementara wakilnya Sandiaga Uno berkampanye di Cilincing, Jakarta Utara. Pemirsa, Dirjen Perhubungan Udara segera memberikan sanksi tegas kepada Dirjen Perhubungan Udara segera memberi sanksi tegas kepada Lion Air untuk memperbaiki pelayanan dan operasionalnya. Kementerian Perhubungan pun akan mengevaluasi dengan ketat berbagai permasalahan di maskapai penerbangan. Pemirsa, polisi menyebut ada dana 3 miliar rupiah untuk menggulingkan pemerintah. Dan Ketua Umum Parmusi Usama Hisyam membantah adanya upaya makar pada aksi 313 pada akhir Maret silam menyusul 10 Salam Aceh semakin diresahkan dengan keberadaan gajah liar. Gajah-gajah itu merusak lahan dan semakin dekat dengan permukiman warga.
Pemirsa, dua musibah tanah longsor terjadi di Kabupaten Yining, wilayah otonomi Xinjiang Uighur, Cina. Ada ratusan hewan yang kemudian tertimbun. Hari ini untuk edisi hari ini, akhirnya saya Brigita Manohara mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Saat lagi Putri Viola akan hadir di program Kabar Arena. Selamat malam, selamat beristirahat dan